Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Saputra dengan NBI 14624001118. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai menggunakan Google Basic Expert System berbasis Colab dengan certain faktor yang beranggota kelompok NBI 146240045 Muhammad Andi dan 146240045 Muhammad Rafi Afrizal. Yang pertama, latar belakang. Tanaman cabai merupakan komoditas penting di Indonesia. Namun, produktivitas sering menurun akibat penyakit seperti antaroksa, bajak daun, dan layu fusarium. Petani sering kesulitan mengenali penyakit secara dini dikarenakan yang pertama, gejala penyakit itu mirip. Yang kedua, keterbatasan akses penyuluh dan pakar. Yang ketiga, keputusan sering berdasarkan pengalaman pribadi. Sistem pakar digunakan untuk meniru cara berpikir pakar, mengolah gejala menjadi diagnosa, sehingga membantu pengambilan keputusan tepat, konsisten, dan terukur. Tujuannya untuk membangun sistem pakar diagnosa penyakit cabai berbasis aturan. Dia menggunakan bahasa prolog dalam implementasi, juga menggabungkan certain factory untuk mengakomodasi ketidakpastian. Yang keempat, melakukan pengujian minimal 10 kasus. Yang ketiga, tinjauan pustaka, ringkasan dan evaluasi. Dari contoh referensi, Google Basic Plan Disease Expert System using certain factory, mendukung penerapan certain factory dalam pertanian. Yang kedua, Hybrid Expert System in Agriculture Detection Support, membuktikan Google Basic efektif untuk diagnosa sederhana. Yang ketiga, Knowledge Basic Plan Pathology, menjelaskan proses akuisisi pengetahuan pakar. Evaluasi kritisnya, yang pertama, artikel menunjukkan sistem pakar cocok untuk diagnosa tanaman. Yang kedua, beberapa studi masih terbatas dataset dan tidak transparan pada perhitungan certain factory. Pada tugas ini, certain factory dihitung jelas dan ditampilkan. Berikutnya, bab 2 dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh 2 kasusnya. Kasus yang saya pilih di sini ada di kasus nomor 5, yaitu gejala yang diberikan ya. Lalu kesimpulannya itu hasil dari certain factory. Yang diberikan ini daun layu, bercak coklat, cuma daun mangga. Itu kita coba di prolognya. Kita mulai. Yang pertama, apakah daun layu? Ya. Selanjutnya, apakah akar busuk? Tidak. Tidak. Apakah bercak coklat tadi? Iya, bercak coklat. Apakah daun menguning? Iya, tadi daun menguning, kasus nomor 5. Busuk meningkat? Tidak. Busuk tidak. Hasil diagnosa adalah bercak daun certain factory dengan nilai 0,4. Untuk kasus di sini bercak daun, hasil kesimpulannya dengan certain factory 0,4 juga. Lalu yang berikutnya saya akan mencoba kasus nomor 10, yaitu daun layu, busuk melingkar, buah rontok. Lalu hasil kesimpulannya adalah antaroksa dengan nilai certain factory 0,61. Oke, kita coba lagi. Pakai daun layu, ya. Akar busuk, tidak. Bercak coklat, tidak. Busuk melingkar, ya. Busuk melingkar. Buah rontok, ya. Oke, buah rontok. Kasus yang diberikan. Lalu tidak terdiagnosa antaroksa dengan certain factory 0,61. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NBI 146240005. Di sini saya akan mempresentasikan CAS kecerdasan artifisial untuk laporan sistem pakar diagnosa penyakit tanaman cabai menggunakan rule based expert system berbasis prolog dengan certainty factor. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu deskripsi sistem. Di sini terdapat beberapa jenis penyakit cabai, diantaranya yaitu layu fusarium, antraknosa, bercak daun, dan busuk buah.
Sini bisa dilihat juga ada grep and atau OR yang terdiri dari 2 level. Di sini ada beberapa rule, terdapat 4 rule yaitu layu furasium, bercak daun, antaraksa, dan busuk buah. Dan di setiap rule itu ada eh, seperti penyakit gitu, yang jika cabai cabai mengalami penyakit daun layu atau akar busuk, itu berarti akan langsung ke rule layu furasium. Itu juga dengan bercak coklat dan daun menguning berarti akan mengarah ke rule bercak daun dan seterusnya. Di sini ada beberapa nilai kerten, yaitu untuk rule 1 yaitu layu furasium sebesar 0,64, bercak daun sebesar 0,8, antraknosa sebesar 6,61, dan yang terakhir busuk buah sebesar 0,75. Sini saya terdapat prolog untuk mengecek apakah ini tadi sudah berjalan. Sini ada 3 pertanyaan untuk menanyakan kepada user apakah penyakit tadi seperti berikut. Selanjutnya terdapat beberapa rule, yaitu rule furasium, rule bercak daun, antraksa, dan busuk buah. Sini selanjutnya adalah gejala, yang di setiap gejalanya itu ada beberapa nilai CF tersendiri, seperti busuk daun sebesar 0,8, akar buah sebesar 0,9, bercak coklat 0,85, dan seterusnya. Di sini saya sudah melakukan beberapa simulasi kasus. Yang pertama, sini saya mencoba mensimulasikan bahwa sebuah tanaman cabai mempunyai penyakit seperti daun layu dan akar busuk. Untuk diagnosanya di sini mengarah ke layu furasium yang mempunyai kerten faktor sebesar 0,64. Nah, di mana 0,64 ini didapat? Untuk 0,4 sendiri didapat dari sini, yaitu layu sorry, untuk CF dari rule layu furasium sendiri itu adalah sebesar 0,9. Selanjutnya adalah daun dan daun layu dan akar busuk sendiri. Untuk daun layu memiliki 0,8 dan akar busuk memiliki 0,9. Di mana kita mendapatkan 0,8648 ini seperti ini. CF daun layu dikalikan gejala pertama dan gejala kedua. Jadi kita mendapatkan current faktor di sini mendekati eh, yang ditetapkan di layu furasium. Selanjutnya adalah kasus yang kedua. Di sini saya mencoba mendiagnosa bercak coklat dan daun menguning yang mengarah ke rule bercak daun sebesar current faktor sebesar 0,47. Seperti tadi, untuk mendapatkan dari mana kita bisa mendapatkan current faktor sebesar 0,47 itu untuk rule-nya sendiri memiliki CF sebesar 0,8 dan gejala pertama sebesar bercak coklat sebesar 0,85 dan daun menguning sebesar 0,7. Sini juga bisa dilihat di bagian sini. Untuk gejala daun layu dan akar busuk akan untuk penyakit daun layu dan akar busuk disebabkan oleh layu furasium yang kerten faktornya sebesar 0,64 seperti yang sudah kita simulasikan tadi. Dan untuk bercak coklat dan daun menguningnya di sini jam 0,47. Di sini kita hanya mengambil dua angka di belakang koma karena ini kalau dimasukkan semua terlalu besar. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Certainty factor. Di sini saya akan menjelaskan untuk yang bab 3 atau pengujian sistem. Untuk kode programnya ini yang pertama ada dynamic fakta. Ini digunakan untuk mendeklarasikan fakta
sebagai predikat dinamis sehingga fakta dapat ditambah dan dihapus selama program berjalan. Yang kedua ada tanya gejala. Ini untuk codingan yang ini digunakan untuk menanyakan gejala kepada pengguna. Jawaban pengguna Y atau N disimpan sebagai fakta. Predikat ini hanya berhasil jika pengguna menjawab Y. Selanjutnya untuk cek gejala ini digunakan untuk memeriksa keberadaan gejala. Jika gejala sudah tercatat bernilai Y, sistem langsung melanjutkan. Selanjutnya untuk yang rule layu fusarium, JF ini untuk menyatakan bahwa penyakit layu fusarium didiagnosis jika gejala daun layu dan akar busuk terpenuhi. Jika nilai CF penyakit itu dengan mengalihkan CF rule 0,9 dengan nilai CF masing-masing gejala. Selanjutnya ada rule bercak tahun ini mendiagnosis bercak tahun berdasarkan gejala bercak coklat dan tahun menguning dengan CF rule sebesar 0,8. Selanjutnya rule antraknosa CF. Di sini ada cek busuk melingkar, cek buah rontok, CF gejala. Rule ini digunakan untuk mendiagnosis antraknosa dengan dua gejala utama, yaitu busuk melingkar dan buah rontok. Selanjutnya untuk rule busuk buah ini menyatakan bahwa busuk buah terjadi jika buah busuk dan lembek terdeteksi. Selanjutnya untuk CF gejala, tahun layu dan lain-lain ini berisi nilai serta inti faktor untuk setiap gejala yang menunjukkan tingkat keyakinan pakar terhadap hubungan gejala dengan penyakit. Selanjutnya ada diagnosa penyakit. Rule penyakit. Predikat ini digunakan untuk menentukan hasil diagnosis yang valid, yaitu penyakit yang memiliki nilai CF lebih besar dari 0,4. Untuk selanjutnya mulai sistem pakar penyakit dan mencapai ini codingannya merupakan fungsi utama sistem penghapus fakta. Sistem penghapus fakta lama menggunakan proses diagnosis, mengurutkan hasil berdasarkan nilai CF tertinggi dan menampilkan diagnosis utama beserta seluruh lainnya. Selanjutnya untuk write serta edit faktor ini, ini sudah gabung menjadi satu. Selanjutnya untuk tulis semua penyakit ini digunakan untuk menampilkan seluruh hasil diagnosis secara berurutan. Untuk contoh 10 kasus, nanti mungkin ada 2 yang akan saya ujikan. Untuk prosesnya, kasus 1 ini terpenuhi menghasilkan layu fusarium, kasus 2 terpenuhi hasilnya bercak tahun dengan nilai CF 0,47, kasus 3 ini menghasilkan antraknosa dengan nilai CF 0,61. Untuk kasus 4 menghasilkan hasil busuk buah 0,47. Kasus 5 menggunakan bercak tahun, menghasilkan bercak tahun dengan nilai CF 0,47. Untuk kasus 6 sampai 9 ini tidak ada rule yang terpenuhi atau tidak ada diagnosa sehingga tidak menghasilkan nilai CF. Untuk kasus 10 menghasilkan antraknosa, rule terpenuhi dengan nilai CF 0,85. Untuk perhitungan nilai CF combine sama dengan, untuk ini untuk rumusnya CF rule dikali CF gejala 1 kali CF gejala 2. Contohnya misal daun layu sama dengan 0,8, akar busuk 0,9, CF rule nya 0,9. Maka untuk perhitungan CF nya 0,9 dikali 0,8 kali 0,9 nanti akan keluar untuk hasilnya. Selanjutnya akan saya ujikan untuk codingannya. Di sini mungkin saya coba nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 dulu, coklat. Untuk bercak coklat dan daun menguning ini, diagnosa utama bercak tahun dan CF nya 0,47. Ini untuk yang nomor 2 sudah sesuai dengan tabelnya, bercak coklat dan daun menguning. Ini bercak coklat dan daun menguning sehingga menghasilkan bercak tahun. Ini bercak tahun dan menghasilkan nilai CF 0,476 atau 0,47. Selanjutnya untuk saya coba untuk yang nomor 4, kemudian nomor 4 buah busuk dan lembek. Ini untuk hasilnya diagnosa yang nomor 4, buah busuk dan lembek sehingga menghasilkan busuk buah. Ini buah busuk dan lembek, diagnosanya busuk buah sehingga menghasilkan nilai CF 0,478 atau 0,47. Kita sesuai dengan yang tabel dan yang ketik. Sudah, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.